Puji Tuhan, pokok ajaran yang terkandung di dalam hukum Taurat menurut Tuhan Yesus terbagi dalam dua bagian, yaitu bagaimana mengasihi Allah dan bagaimana mengasihi sesama manusia. Bagaimana menghormati Allah dan bagaimana menghormati sesama manusia. Dan dalam kaitan dengan manusia, menghormati orang tua adalah hal yang paling pokok, di mana kita sebagai orang-orang percaya diminta menghormati orang tua. Namun bukan hanya orang tua, tetapi juga orang-orang yang dituakan, seperti pemimpin. Kita disuruh untuk hormat tunduk kepada para pemimpin dan orang yang dituakan yang lain. Misalnya seperti guru. Guru adalah orang tua secara rohani, dan dia diposisikan terhormat dalam budaya khususnya di dunia timur. Nah, di dalam Lukas pasal yang ke-7 kita melihat tentang suatu penghormatan yang diberikan oleh seorang yang bernama Simon kepada Tuhan Yesus. Di dalam Lukas pasal yang ke-7 ayat yang ke-36 sampai ayat yang ke-50 dengan judul perikop Yesus diurapi oleh perempuan berdosa. Di sana dikatakan pada ayat yang ke-36, seorang Farisi yang bernama Simon mengundang Yesus untuk datang makan di rumah. Adalah hal yang biasa jikalau orang yang dihormati itu ditempatkan duduk di depan. Biasanya itulah cara penghormatan kepada orang-orang yang dihormati. Atau kemudian diundang secara pribadi makan. Mengundang makan seseorang, jamuan khusus untuk makan bagi seseorang adalah suatu tanda penghormatan kepada dirinya. Dan dalam hal ini Simon telah mengundang Yesus untuk makan di rumahnya. Lalu kemudian ternyata di dalam acara makan itu ada seorang yang tidak diundang. Dalam ayat 37, seorang perempuan berdosa yang tidak diundang datang juga dalam acara jamuan makan itu. Lalu kemudian ketika Simon melihat hal itu, Simon seorang Farisi, suatu sikap yang menunjukkan merasa diri suci dibandingkan orang lain, pada ayat 39 berkata dalam hatinya, jika ia ini nabi, jika Yesus ini nabi, tentu ia tahu siapa dan orang apakah perempuan yang menjamahnya. Tentu ia tahu bahwa perempuan ini adalah seorang perempuan yang berdosa. Dia melihat ini orang tidak pantas. Perempuan berdosa ini tidak pantas untuk ada di tengah-tengah acara itu. Terlebih kemudian dia bersentuhan dengan orang yang diposisikan oleh Simon orang Farisi sebagai orang terhormat. Orang terhormat tidak boleh bersentuhan dengan orang yang tidak terhormat. Namun Yesus memberikan suatu penilaian, pandangan yang berbeda dengan apa yang dipahami oleh orang pada umumnya. Lalu kemudian dia melakukan suatu koreksi dengan cara membuat suatu cerita. Dikatakan ada dua orang yang berhutang, yang satu 500, yang satu 50. Masing-masing tidak mampu membayarnya, lalu dihapuskan hutangnya. Lalu Yesus bertanya kepada Simon, menurut kamu siapa yang paling mengasihi setelah hutangnya dihapuskan? Simon dengan lugas menjawab mengatakan, aku kira yang paling banyak hutangnya. Lalu Yesus berkata, tepat pendapatmu itu. Sekarang adalah tiba untuk mengaplikasikannya. Dalam ayatnya yang ke-44, Tuhan Yesus berkata kepada Simon, engkau lihat perempuan ini. Aku masuk ke rumahmu, namun engkau tidak memberikan aku air untuk membasuh kakiku. Tetapi ia membasahi kakiku dengan air mata dan menyekannya dengan rambutnya. Engkau tidak mencium aku. Tetapi sejak aku masuk, ia tiada henti-hentinya mencium kakiku. Adalah aneh apa yang dilakukan oleh Simon terhadap Yesus. Dia mengundang Yesus makan di rumahnya sebagai tanda penghormatan. Dia memposisikan Yesus
sebagai pribadi yang terhormat. Dia menyapanya guru, dia mengundangnya makan di rumahnya. Namun kemudian ada hal-hal, cara-cara yang tidak terhormat dilakukannya. Yang pertama adalah hal yang biasa jikalau menyambut tamu dengan membasuh kakinya. Menyediakan air untuk membasuh kaki di budaya Yahudi pada masa itu. Tapi Simon tidak melakukan hal itu kepada Yesus. Adalah biasa kemudian menyambut tamu dengan mencium. Kalau kita mungkin berjabat tangan. Tapi Simon tidak melakukannya. Jadi Simon menghormati Yesus, memposisikan Yesus orang terhormat, tetapi memperlakukan Yesus dengan cara-cara yang tidak terhormat. Bandingkan dengan apa yang dikatakan oleh Yesus tentang perempuan itu. Dalam ayat yang ke-44, kau tidak membasuh kakiku, tapi perempuan itu membasahi kakiku dengan air mata. Kau tidak mencium aku, tapi sejak aku masuk, ia tiada henti-hentinya mencium kakiku. Engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak, tetapi dia meminyaki kakiku dengan minyak wangi. Jadi, apa yang dilakukan oleh Simon sangat bertentangan dengan apa yang dianggapkan terhadap Yesus. Mungkin orang berpikir Simon menghormati Yesus karena mengundang Yesus makan di rumahnya. Tetapi cara dia memperlakukan Yesus yang dia hormati justru adalah cara-cara yang tidak terhormat. Tidak dibasuh, disiapkan air membasuh kaki, tidak disambut, dicium, tidak diminyaki. Bandingkan dengan wanita yang tidak terhormat itu, namun memperlakukan Yesus dengan cara yang paling terhormat, dengan cara dia merasa tidak layak untuk membasahi kakinya. Dia membasahi kaki dengan air mata. Dia merasa tidak layak mencium wajahnya. Dia mencium kakinya. Dia merasa tidak layak meminyaki kepala Yesus. Dia minyaki kakinya. Dia bukan orang terhormat, tetapi tahu cara memperlakukan seseorang dengan terhormat. Namun ada orang yang terhormat tidak tahu cara yang terhormat memperlakukan orang lain. Ini adalah suatu kenyataan yang kita bisa lihat dalam kehidupan. Ada orang yang berkata, "Ya Tuhan, ya Allahku juru selamatku." Dan itu adalah suatu panggilan, suatu posisi yang terhormat yang diberikan kepada Allah. Tetapi cara-cara hidup yang dia praktekkan bukanlah cara-cara yang terhormat kepada Allah, kepada Yesus. Hidupnya justru menunjukkan dia tidak menghormati pribadi yang disapanya dengan terhormat. Kalau kita berkata bahwa engkau sahabatku, sahabat itu pun adalah seorang yang kemudian kita posisikan dekat dengan hidup kita. Tetapi justru kita memperlakukan dia dengan cara-cara yang tidak bersahabat. Kalau menguntungkan sahabat, tidak menguntungkan tidak sahabat. Lalu juga terkadang orang mengatakan, aku mengasihi keluargaku. Tapi kita menunjukkan suatu sikap yang tidak mengasihi terhadap keluarga. Seperti apa? Kita terlalu banyak waktu di luar, hal-hal yang tidak berguna, yang sia-sia. Sekalipun mulut kita berkata, itu keluargaku, itu anakku, itu istriku. Tetapi cara kita memperlakukan orang-orang yang kita kasihi sungguh tidaklah cara-cara yang tidak mengasihi. Kita mengatakan Tuhan, tapi sesungguhnya kita tidak memperlakukan dengan cara-cara yang terhormat dalam memperlakukan Tuhan. Sesungguhnya kalau kita melihat di dalam Alkitab, orang yang tidak terhormat itu lebih tahu cara menghormati daripada Simon yang merasa dirinya terhormat, tetapi tidak tahu cara untuk menghormati.
Kita diperintahkan oleh Tuhan bukan hanya menghormati orang yang pantas dihormati. Menghormati orang yang patut dihormati tentulah tidaklah sulit. Mengasihi orang yang patut dikasihi tentu tidaklah sulit. Menerima orang yang menerimamu tentu tidaklah sulit. Tetapi bagaimana kita menghormati orang yang tidak patut kita hormati? Mengasihi orang yang tidak patut dikasihi. Itulah yang membedakan kita dengan dunia ini. Kalau dunia ini menghormati orang yang patut dihormati. Kalau sebagai orang percaya yang percaya kepada Yesus, kita disuruh menghormati bukan hanya orang yang patut dihormati, tetapi juga orang-orang yang tidak patut dihormati. Justru disitulah menjadi pembeda antara saudara dan saya dengan dunia ini. Di dalam Matius pasalnya yang ke-20, ayatnya yang ke-26, sampai ayatnya yang ke-27, Matius 20 ayatnya yang ke-26, 27. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Orang-orang yang besar di dalam Alkitab diajarkan untuk menjadi pelayan, bukan dilayani. Orang-orang yang ingin menjadi terkemuka di dalam kehidupan beriman justru diminta untuk menjadi hamba, bukan menjadi tuan. Kita harus menghormati. Kita diposisikan untuk menghormati dan bukan untuk dihormati atau dilayani. Yesus berkata, "Aku datang untuk memberikan nyawaku, bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani." Oleh sebab itu, seharusnya kalau kita memposisikan Yesus sebagai Tuhan, sebagai Allah yang disembah, harusnya kita tahu cara menghormati dengan cara-cara yang terhormat. Siapapun, sapaan-sapaan yang terhormat Tuhan, Bapa, Ibu, keluargaku, sahabat, adalah posisi-posisi yang menunjukkan orang itu berarti bagi kita. Hendaklah kita tahu cara bagaimana memperlakukan dengan cara-cara yang terhormat, cara-cara yang mengasihi, bukan sebaliknya. Sehingga bukan seperti Simon yang mengundang Yesus sebagai tanda penghormatan, tapi tak tahu cara memperlakukan dengan cara-cara yang terhormat. Adalah lebih baik seperti perempuan itu. Bukan orang terhormat, tetapi tahu cara menghormati. Ketika seseorang tahu menghormati Tuhan, tahu menghormati Allah dengan cara-cara yang terhormat, maka Tuhan menghargai hatinya yang menyadari dan tahu posisinya, hubungannya, siapa dia dan siapa Allahnya. Allah dan manusia adalah dua hakikat yang berbeda. Itu sebabnya kita datang dengan hati yang menyembah untuk menunjukkan bahwa pribadi yang kita sembah jauh lebih tinggi. Dan wanita itu tahu siapa Yesus. Dia memperlakukan Yesus dengan cara yang terhormat, bukan seperti Simon. Hendaklah kita sebagai orang-orang yang sudah hidup sebagai orang Kristen mengerti firman Tuhan, mendengar firman Tuhan, memahami ajaran, bukan hanya kata yang menunjukkan kita menghormati orang, sapaan menunjukkan kita menghormati orang, tapi juga perbuatan haruslah dengan cara-cara yang terhormat. Hormatilah orang lain, karena itulah ajaran Tuhan. Bukan hanya orang-orang yang patut dihormati, tetapi orang-orang yang tidak patut dihormati pun patut kita hormati karena Kristus mengajarkannya. Itulah yang membedakan saudara dan saya dibandingkan dunia. Dunia ini seringkali menyapa orang dengan sapaan terhormat, tetapi memperlakukan dengan cara-cara yang tidak terhormat. Tetapi tidaklah demikian dengan kita. Kita berbeda. Kita menghormati orang yang tidak patut dihormati dengan cara-cara yang terhormat. Puji Tuhan. Amin.